Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan kami di Nilas Luhur. Apa kabar kawan-kawan Nilas Luhur semua? Semoga semua dalam keadaan baik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Sekarang kita lagi bareng Mas Tuying. Lagi-lagi sama jenengan Mas Tuying. Gak bosan-bosan ini. Jangan bosan. Jangan bosan ya. Di belakang kita dari naik gerimis. Ini malam jam 11-an mungkin ya Mas Tuying ya? Iya, jam Oke. 12-an. Ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa, ngobrol-ngobrol ringan aja Mas Tuying. Nah, masih seputar mitos begitu ya. Jadi ada kaitannya sama makhluk-makhluk gaib Mas. Iya. Biasanya kan kemunculan makhluk gaib biasanya diiringi sebuah pertanda. Kemarin pernah dibahas tentang bau-bauan wangi, bau bunga ini, bunga itu. Nah ini kalau yang bunyi-bunyian kan ada. Ya, ada Ya kan? Yang paling umum itu biasanya ada suara itik nanti dikaitkan sama anak ayam ya itu ya. iya anak ayam ya, anak ayam bukan itik ya, Bukan maaf. itik, itu kalau itik itu angsa. Angsa, iya. Anak ayam ya, anak ayam itu kaitannya sama sosok kunti. Iya benar seperti itu Mas Tuying. Iya betul. Ya emang gitu sih Mas, apa namanya ya? Ya aku yang ngalami sendiri itu ya. Hujan gerimis kayak gini kan, pasti ada suara itik piak-piak gitu loh Mas. Sering malah dulu pernah ada gitu. Nah, pada waktu itu apa biasanya kan ada kalau lagi kayak gitu ada dekat-dekat lingkungan situ atau Iya. ada orang hamil begitu ya? Ada ya, waktu itu kan malam, jam berapa sih ya, jam 9 lah, ada suara anak ayam gitu kan, kok piak-piak gitu kan. Terus aku ngomong sama bapak, "Pak, kok ada suara anak ayam gitu?" "Nggak ada tadi." Bapakku keluar, "Nggak ada." Aku penasaran kan, aku keluar kan, aku tanya, "Pak, itu apa Pak?" "Itu ada sosok Mbak Kunti lah itu." Ada sosok kunti Iya, di luar. di luar. Pasnya dengan berarti di luar rumah ya? Pas di dekatnya pohon pelem lah itu, mangga. Mangga ya. Tapi itiknya sendiri nggak ada kelihatan di situ. Nggak ada. Oh. Nah kalau misalnya dari sisi batin gini Mas Tuying, itiknya itu itik perwujudan kunti apa itik yang dari rumah? Apa dari rumah tetangga begitu loh? Ya mungkin sih dari Itik apa anak ayam? itik ya, Itik, iya. itik ya. Ya mungkin juga anak dari tetangga juga punya ewang-ewang juga sih. Anak ayam. Anak gitu ayam ya. juga ada. Tapi pas itu kan nggak ada sih. Ya kalau misalnya ini kan pertanda munculnya itu biasanya disertai dengan munculnya suara anak ayam atau ayam yang babunan yang lagi ngangrem begitu kan. Iya. Nah, sementara si anak ayam tadi sama ayam babon, ayam lah khususnya itu kan binatang yang punya penglihatan yang sangat tajam. Inframerah ya punya. Iya seperti itu, bisa dimensi di luar jangkauan mata normal manusia begitu ya. Berarti mungkin dia datang begitu, dia ngelihat duluan akhirnya bereaksi menimbulkan bunyi-bunyian seperti itu atau gimana ya? Ya ada yang bilang gini sih ya Mas ya. Kalau ayam itu bisa melihat malaikat gitu loh. Kalau ada bunyi ayam berkokok gitu loh Mas. Kalau ayam berkokok berarti itu ada malaikat turun gitu loh. Oh iya, katanya kayak gitu kan. Iya, dari anjuran muslim ya. Kalau misalnya jam-jam lingsir, jam 2, jam 3 pagi kadang aja begitu ya. Iya. Ada suara ayam berkokok, ini wayanya pagi malaikat lagi turun, Iya. itu dia ngeliat. Ya khususnya makhluk gaib dia bisa tahu ya, bisa ngeliat. Bisa. Itu juga. Nah ya, nah di saat tersebut kan tentu di jam-jam segitu ada kucing. Ini apa orang-orang lagi beribadah dicatat amal kebaikannya di waktu ada jam-jam terkrusial seperti itu. Jam-jam ganjil lah itulah. Apa seperti malam terakhir ya banyak kan ya? Pas ketika malam. Ya memang ada binatang-binatang lain yang memang sensitif untuk kayak kuda juga ya Mas. Kuda itu juga sensitif, kucing untuk ada munculan makhluk gaib. Tapi ini untuk khusus yang sosok kunti. Biasanya setelah ada bunyi-bunyian tadi, hewan-hewan tadi muncul sosok kunti itu biasanya suara pitik ya, atau anak ayam, kalau enggak ayam babon gitu. Nah ini ada sedikit cerita, jenengan tolong dilihat secara batin. Ini ya itiknya itik tetangga, ayamnya tetangga apa bukan? Soalnya ada gini,
aku pernah dulu nongkrong sama teman-teman, terus memang harus ada yang diambil di rumah karena cukup jauh kan. Iya. Tempat rumahku sama tongkrongan harus melewati kebun-kebun, ada jalan kecil. Terus tadinya nggak ada sama sekali, di pengkolan terakhir lah, gang terakhir itu ada apa namanya ya, pohon kelapa kecil, namanya apa sih? Cikal, betul. Di situ katanya kalau nangker, tapi orang aku rumah dekat situ yang nggak ngaruh kan. Pas mau balik lagi itu ada ayam, memang ayam hitam semuanya begitu loh. Tapi kalau ayam kan biasanya kalau malam ini ya mas, apa nggak ini apa ini ya? Yang terang. Iya, maksudnya gitu. Dia itu biasanya dekem begitu. Oh ini aktif, biasa aja kayak lagi siang hari. Akhirnya kan teman ngomong, jangan-jangan ini ayam yang ada hubungannya sama kunti kayak gitu kan. Aku balik lagi ke tongkrongan, temen ngomong kalau emang ayam kunti dia takut sama bara, katanya begitu. Akhirnya kita lagi bakar-bakaran ngambil bara, itu belum dibakar, bukan dibakar, baranya doang, arang yang nyala. Iya. Kita nyampe ke sana, belum nyampe ke situ udah nggak ada, dicariin. Udah ayam itu kan aturan ya masih di situ, itu nggak ada. Ini kalau menurut jenengan tuh ayam jelmaan seperti itu apa ayam apa tuh mas? Iya, jelmaan. Jelmaan yang ya waktu itu, ini terlepas dari tadi ya, iya, tema ini ya. Jelmaan itu. Oke. Terus yang keduanya lagi tadi apa ya mas? Aku agak lupa. Kita mau bahas apa lagi yang kedua? Mak suara itik sama ini ya angsa ya. Angsa. Iya benar, angsa. Kalau suara angsa di tengah malam ya mas ya, khususnya ya malam-malam hari itu. Biasanya kalau orang-orang desa itu kan dia buat inilah sinyal kalau ada orang yang mau jahat, maling atau apa, masangnya alarm malam gitu. Orang kita lewat sedikit aja wak kayak gitu kan. Tapi ada yang ngomong juga kalau angsa itu pertanda munculnya sosok Banaspati. Apa benar seperti itu mas? Iya sih benar. Iya benar. Ya banyak juga ya, bukan Banaspati doang itu sebenarnya, banyak juga. Tapi cenderung ke itu gitu. Iya, kebanyakan yang nongol emang Banaspati. Berarti ini ya yang sosoknya api ya, Banaspati ya. Benar. Oke. Nah itu kalau misalnya ini kan tadi kita udah ngomongin masalah pitik, terus angsa, tentu banyak binatang-binatang lain ya yang memang matanya cukup sensitif. Kayak kucing, terus tadi anjing, ular juga, ular, iya kelabang, kalajengking. Tapi ini cenderung kalau kesinian, walaupun dulu kan ular ingon-ingonnya para malaikat ya. Kalau sekarang kan ular lebih cenderung ke haluan kiri ya mas. Iya, kebanyakan itu sekarang. Jadi kalau munculnya ular kayak apa mas tuh? Ular? Iya, kalau tengah malam misalnya kayak gitu. Ya sebenarnya sih dari segi itu ular pasti aktifnya malam hari sih mas. Iya memang nokturnal ya. Banyak kan malam hari. Ya ini memang kecuali kalau masuk dalam kayak semisal kayak ular kalimangsa itu pasti malam hari keluar. Nggak selalu dikaitkan dengan gaib. Nggak selalu. Saat ular masuk ke rumah, karena rumah sekarang banyak hama tikus. Tikus pada naik di atas genteng ya, banyak kan. Iya. Ini tadi sedikit penjelasannya Mas Tommy kalau ada di seberang sana beliau. Jadi kalau ular ya jangan terlalu dikaitkan sama yang goib karena memang satu ular ya binatang nokturnal, kebanyakan berburu di malam hari. Terus rumah sekarang kan, kalau rumah dulu walaupun rumahnya seadanya tapi kebersihannya yang mas, terus mereka juga di alam mangsanya masih banyak. Sekarang lahannya nggak ada, jadi ke rumah semua. Di rumah banyak tikus. Ya umum. Memang ada boleh yang dimasuk dalam rumah dimatiin seperti itu ya. Iya. Kalau memang di luar ya dibiarkan aja. Nanti juga pergi. Tapi jangan dihubung-hubungkan sama yang goib ya. Iya benar. Kecuali memang bentuknya aneh atau terlalu besar atau melenceng, misalnya bentuknya jadi kayak semisal di sini gitu kan. Kalau ada ular sanca kan nggak mungkin di sini ada ular sanca, ya kan. Orang kebun juga udah agak rapat sama rumah gitu kan. Terus jarang, maksudnya sering dilalui sama orang-orang, nggak mungkin ada ular sanca segede gitu kan. Nah itu kita baru curiga gitu kan. Nah ini sedikit pelebaran melenceng dari tema tadi, boleh ya mas? Iya. Di sebelah kanan kita pas di pengkolan, berarti depan rumah yang jenengan. Aku pernah pulang Jumat Kliwon. Ya dulu ya. Pakai sepeda, pakai keranjang, sepeda ada keranjangnya di depan. Tak kira itu polisi tidur, memang cukup besar ularnya.
hitam semua. Tak kira bukan ular, gitu. Iya. Pas sudah, ih kok ular, dia langsung berdiri itu tingginya sekeranjangnya sepeda. Kayak 1 gini. meteran lah tingginya. Iya tinggi begini, tapi bukan kobra ya, Bukan. nggak ada jebernya gitu, cuma hitam doang. Aku nggak bisa ngomong ular apa. Akhirnya kok marah om, aku bilangnya gitu. Aku juga tahu nggak bakal ngelindas. Dia itu balik lagi mas Tuying. Nggak nyangka ada hubungannya atau enggak. Pas aku pulang ke rumah, semua ternak itu mati semua. Jadi ayam sama ikan, karena ada hubungannya ya. Orang erator bagus ini. Tidak, apakah itu termasuk ular yang tadi yang disebutkan pertanda kayak gitu, goib atau bukan tuh? Kalau ular itu emang beda mas ya. Beda ya. Udah jalannya di situ sih. Oh ini udah lintasannya di Udah situ lintasannya ya. gitu. Oh itu yang sering konon disebutkan nama orang-orang sini bahwa ini lintasannya ular itu ya. Iya. Kalau ular itu melintas pasti banjir sih mas. Bisa ya gedenya tuh nggak umum lah mas, kayak yang ular biasa. Oh, aku sih nggak terlalu gede banget, paling ya inilah ini kaki. Iya itu pas lagi Oh, masih kecil. berubah Kalau udah kecil gede itu ya. sampai 1 drum ada. Saat kejadian alam luar biasa, dia berubah bentuk menjadi seperti itu, dilihat Iya. secara dohir ataupun secara mata batin. Sama. Oh, Cuman kalau lewat mata batin nggak ada putusnya. Panjang iya, banget. panjang ya, nggak ada putusnya ya. Itu biasanya beriring kayak musim-musim sekarang gitu ya. Ya kayak dulu sih mas, ada seseorang penjual mau menjual sayuran, ya kan? Itu melintas dari seberang kali kan, jalan kan dari arah selatan mau ke arah timur, mau utara. Itu pas mau lewat ada ular gitu loh, Mas. Ada ular, dia nggak mungkin ular segede gitu kan, dia takut balik lagi. Berarti itu berangkat jam 3 pagi di nggak mau melintas karena takut itu kan, terus balik lagi di pasar kecil gitu kan, sambil nungguin ular itu nggak ada itu. Dan posisinya lagi banjir atau enggak? Banjir. Banjir ya. Posisi banjir, ular gede banget katanya, nggak bisa ngomong, udah kayak mau semaput lah gitu. Apa ini kayak ular yang sama kayak aku pernah bawain di Ngobor itu yang melintas di kali depan rumah sana? Iya. Itu juga sama. Itu. Kalau dia habis melintas, kita pernah nyasihin, aku sama Mbah terus yang lain juga itu melintas dari arah Kulon, nyetan itu udah lewat, udah banjirnya ini selesai gitu ya. Iya. Nah itu yang disebut ular itu loh mas. Tapi nanti kembali lagi tadi, kalau misalnya kemunculan ular kecil misalnya di pelataran atau di mana, ini mah lumrah ya, bukan yang seperti tadi. Oke, ini cukup ya pembahasan. Apa ada tambahan lagi? Silakan monggo. Ya aku mau tanya mas ya. Hah? Mau tanya apa? Iya. Ini kebanyakan kalau orang sini, orang Jawa gitu kan, Iya. orang Jawa terutama di desa kita lah gitu kan, gini mas. Nanya apa? Iya, Kalau ada suara ayam berkokok, itu katanya ada anak perawan lagi hamil gitu, bener apa enggak mas? Kalau anak perawan nggak mungkin hamil mas Tuying. Kan katanya dari orang-orang sini loh mas. Yang tadinya perawan, Iya loh. terus kemudian hamil. Nggak ada nikahan lah itu loh. Gitu. Emang Biasa. gitu ya mas ya? Kalau bicara misalnya mitos, kayaknya umum di sini memang seperti itu. Iya. Kalau penjelasannya menurut logika saya boleh. Ya boleh aja nggak apa. Ya tadi kan kembali lagi, ayam itu binatang yang sensitif penglihatannya. Hamil di luar nikah adalah sesuatu yang tidak lazim. Iya. Dan ini digemari sekali oleh sosok-sosok bukan kalangan muda. Sosok-sosok astral yang haluan kiri kan mereka senang sekali mas Tuying. Bahagia sekali mereka, akhirnya kan kayak menyelinguti lingkungan tersebut. Oh ini di sini lagi ada, ini jadi kawanku besok, melakukan perbuatan seperti itu. Si ayam kan otomatis melihat dengan sensitif. Ya akhirnya berkokok, dan biasanya sore. Iya, sebelum sore. jam 11. Jam-jam bata isya lah. Ini pendapat, masalah benar apa aku nggak bisa. Iya makanya saya kan mau tanya gitu loh, bener apa enggak gitu kan? Ya bener mitosnya, tapi banyak kan bener. Bener Iya. Ya mas Tommy ya, banyak kan bener kayak gitu loh. Tapi ya kalau lingkungan di tempat teman-teman yang emang aspal semua, nggak ada ayam, ya emang mau hamil mau enggak ada nggak ketahuan tahu, apa-apa. nggak urusan gitu. Iya. Mau ada lagi enggak? Kalau enggak tak closing gitu. Makin kemana-mana. Iya. Udah nggak dengar. Oke, tadi sekilas kita bicara sedikit masalah
kaitannya suara-suara pitik atau ayam kecil ya, terus binatang-binatang yang lain muncul sebelum munculnya makhluk-makhluk gaib, sosok gaib, dan kaitannya tadi ada ular yang berbeda. Iya. Ini sebagai bahasan ringan aja, semoga ada masukan yang baik ya buat kita semua. Iya, amin. Tapi terlepas dari itu semua, semoga kita tetap selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT ya, Mas Being, ya, dari hal-hal yang kurang baik tadi, dan kita selalu jaga kesehatannya kapanpun saatnya. Mau kita mendapat selalu yang terbaik dari yang paling baik. Amin. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.